tadi salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana mengatakan bahwa ke-6 terpidana ataupun kliennya mereka tidak pernah didampingi kuasa hukum saat penyidikan pertama kali. Anda melihat dari kitab undang-undang hukum pidana atau acara pidana seperti apa? Ya, ya itu tentu tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Karena begini, ya karena hukum acara pidana kita ini ya secara konsepnya ini adalah suatu sistem peradilan pidana yang menganut sistem akusator ya atau sistem adversarial. Ya, akusator sistem atau adversarial system ini adalah suatu proses beracara dalam peradilan pidana yang menghormati hak-hak tersangka, hak-hak asasi tersangka. Dan itu dijamin oleh undang-undang ya, Pak? Dalam konsep itu, ya, dalam tahap awal, ya, di penyidikan sampai tahap akhir, ya, di peradilan itu, dia boleh melakukan pembelaan, termasuk didampingi, ya. Dan salah satu kalau misalnya ini dan dianggap perkara ini kan hukumannya ancaman hukuman itu sampai hukuman mati atau hukum pidana seumur hidup. Jadi ini dianggap serius crime, kejahatan yang serius, kejahatan yang berat. Karena menurut KUHP wajib didampingi. Nah, permasalahannya kalau ketentuan itu dilanggar, maka proses atau berkas perkara ini adalah cacat. Kemudian konsekuensi apabila cacat hukum ini seperti apa, Pak Kudri? Ya, cacat hukum artinya semua berkas itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Ya mestinya itu perkara ini adalah memang harus ya karena kalau itu terbukti semuanya itu adalah cacat hukum, maka berkas perkaranya itu cacat hukum, maka perkara ini harus para terdakwa itu dibebaskan. Nah, itu loh, karena ini berkas perkaranya cacat gitu loh. Cacatnya itu karena prosedurnya ya tidak diikuti. Nah, yang perlu ditekankan atau yang diketahui oleh publik, hukum acara pidana itu mengandung azas legalitas. Itu jelas diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang 8 tahun 81 mengenai KUHP bahwa hukum acara pidana ini berlaku hukum sistem legalitas. Artinya semua prosedur atau tata cara peradilan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai eksekusi harus didasarkan hukum yang tertulis di dalam undang-undang. Ya. Kemudian ini Pak Kudri, kemarin ada yang menarik dari pembahasan dalam pemeriksaan 6 terpidana dalam ruang sidang yang mengatakan bahwa mereka ini tidak mengetahui ketika mengajukan gerasi dan ditandatangani apa yang mereka tandatangani itu tidak tahu apa yang mereka lakukan begitu. Anda melihat dari gerasi yang tidak yang dilakukan oleh 6 terpidana ini seperti apa? Apakah cacat prosedur atau seperti apa? Iya, kalau misalnya ini secara umum ya, apabila seseorang menandatangani suatu surat atau dokumen, ya, karena dia tidak tahu isinya, karena misalnya karena salah paham, ya, apalagi kalau dipaksa, gitu ya, baik secara fisik maupun psikologis, maka dokumen itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, dalam konteks ini, kalau para terpidana terpidana yang mengajukan gerasi, dia tidak memahami ya apa yang dia tandatangani karena kekhilafan atau hal lain yang terpenting dia tidak tahu apa yang dia tandatangani. Nah, jadi beda dengan perkara perdata. Perkara perdata itu secara formel kalau sudah ditandatangani bahwa itu sah. Nah, ini adalah perkara pidana. Perkara pidana itu pembuktiannya material. Jadi selama ya para terpidana yang menandatangani permohonan gerasi itu tidak mengerti ya apa yang ditandatangani, artinya ada seseorang mengajukan satu konsep ya tanpa menjelaskan maksud dan tujuannya dan apa akibat-akibatnya, ya maka sebenarnya permohonan itu adalah juga cacat gitu loh ya. Nah, jadi karena ini permohonan cacat mestinya
keputusan gerasi itu juga cacat juga ya, karena bukan putusan gerasinya, tapi karena pertimbangan gerasi itu berasal dari hal yang cacat, maka akibatnya cacat juga. Itu kesimpulan saya, keputusan presiden yang menolak gerasi itu adalah cacat hukum secara material, Ya. ya bukan cacat hukum secara formil.